Nah guys, kembali lagi dengan saya, Chandra Karisma, Technical Support dari... Nah, pada konten kali ini, saya akan menampilkan serta menjelaskan secara singkat kepada kalian terkait suatu metode monitoring penggunaan energi listrik yang dapat kalian gunakan untuk dapat mengetahui penggunaan daya listrik apakah sudah efisien atau kalian dapat juga menggunakannya untuk memonitoring kualitas kelistrikan kalian. Metode monitoring itu disebut dengan power profiling. Nah, apa sih yang dimaksud dengan power profiling? Bagaimana caranya, serta apa manfaat yang akan kalian dapat dari menerapkan metode power profiling ini? Cek di video selanjutnya, guys. Nah guys, apakah dari kalian ada yang pernah mengalami beberapa masalah dalam sistem kelistrikan kalian? Yang pertama, salah satu contohnya adalah mati listrik secara mendadak atau biasa disebut blackout. Tagihan listrik penggunaan kalian menjadi jauh lebih mahal dari sebelumnya, yang mengakibatkan beban biaya operasional yang kalian butuhkan juga semakin membesar, serta beberapa gangguan yang menyebabkan kinerja mesin atau sistem kalian mengalami penurunan dan dapat berakibat pada menurunnya hasil produksi ataupun mengganggu kegiatan operasional yang akan kalian lakukan. Nah, beberapa masalah dalam sistem kelistrikan tersebut dapat kalian monitoring dengan metode power profiling. Power profiling itu sendiri secara sederhana merupakan suatu teknik atau suatu metode untuk dapat mengetahui besarnya penggunaan energi ataupun konsumsi daya listrik kalian beserta beberapa masalah yang terjadi dalam jaringan sistem kelistrikan kalian. Nah, power profiling tersebut juga ada beberapa parameter yang wajib kalian monitoring serta terdapat alat yang dapat kalian gunakan khusus untuk dapat melakukan kegiatan power profiling ini. Apa saja parameter yang dapat kalian monitoring dalam kegiatan power profiling ini? Cek di video selanjutnya, guys. Nah, untuk parameter yang pertama ini adalah daya listrik. Daya listrik ini sendiri secara sederhana merupakan besarnya energi listrik yang dikonsumsi oleh setiap beban kelistrikan kalian, baik itu untuk lampu, lift, dan sistem lainnya. Selain itu juga, daya listrik terbagi menjadi 3 jenis. Ada daya aktif, daya semu, maupun daya reaktif, di mana ketiga daya ini wajib untuk kalian monitoring besarnya energi yang dikonsumsi oleh setiap beban kelistrikan kalian. Baik itu saat kegiatan operasional pagi hari sampai dengan siang hari, ataupun pada saat kegiatan sudah tidak berlangsung, atau pada saat malam hari. Tentunya terdapat perbedaan penggunaan energi listriknya, di mana dengan memonitoring besarnya daya listrik ini sendiri, kalian dapat mengetahui apakah penggunaan energi listrik sudah efisien ataupun tidak. Yang dimana nantinya dengan melakukan monitoring daya listrik ini, kalian dapat meminimalisir beban operasional yang digunakan. Selain itu juga dapat melakukan penghematan energi dan mencegah terjadinya beberapa masalah dalam sistem kelistrikan kalian. Yang kedua, parameter yang wajib kalian monitoring adalah frekuensi listrik. Frekuensi ini sendiri wajib untuk kalian monitoring untuk dapat mengetahui keoptimalan sistem kelistrikan kalian saat sedang bekerja. Nah, untuk parameter ketiga yang wajib kalian monitoring adalah faktor daya atau biasa disebut power factor, di mana faktor daya ini sendiri dapat membantu kalian untuk mengidentifikasi efisiensi penggunaan energi, stabilitas jaringan, serta untuk dapat mengetahui apakah terdapat denda dari penggunaan jaringan kelistrikan yang ada yang diakibatkan dari besarnya daya reaktif yang melampaui ambang batas yang telah dipersyaratkan. Nah guys, dan ini adalah manfaat dari power profiling.
Yang pertama untuk efisiensi pemakaian energi, yang kedua untuk menjaga kualitas sistem kelistrikan dari beberapa masalah demi mencapai kinerja sistem kelistrikan yang jauh lebih baik. Nah, dari beberapa parameter yang telah kalian lakukan monitoring, kalian akan mendapatkan gambaran terkait penggunaan atau konsumsi energi listrik untuk setiap sistem kelistrikan kalian beserta masalah yang terdapat di dalamnya. Nah, baik guys, untuk video selanjutnya saya akan menampilkan kepada kalian praktik penggunaan alat untuk dapat membantu kalian dalam kegiatan power profiling ini. Dan alat yang akan saya gunakan adalah Power Quality Analyzer, di mana alat ini dapat melakukan perekaman dan membantu kalian untuk mendapatkan data besarnya energi listrik atau konsumsi daya listrik beserta beberapa masalah kelistrikan yang terjadi. Alat ini sendiri akan saya gunakan untuk mengukur pada beban sistem kelistrikan panel low voltage sub-distribution panel, yang dimana nantinya panel ini akan menyalurkan setiap energi listrik kepada setiap bebannya. Dan untuk alat ini juga dapat melakukan perekaman besarnya konsumsi daya listrik beserta beberapa masalah dalam sistem kelistrikan. Cek di video selanjutnya guys, akan saya tampilkan juga loh hasil pengukurannya, dimana untuk hasil laporan pengukuran ini dapat menjadi acuan bagi kalian dalam kegiatan perawatan ataupun efisiensi penggunaan energi listrik nantinya. Stay tune guys! Nah, alat yang saya gunakan untuk kegiatan power profiling merupakan Hioki Power Quality Analyzer, di mana alat ini dapat melakukan perekaman konsumsi daya listrik beserta mengetahui beberapa parameter kelistrikan dan masalah yang terjadi di dalamnya. Alat ini saya gunakan untuk dapat melakukan perekaman konsumsi daya listrik selama 24 jam dengan hasil yang saya dapat sebagai berikut. Nah guys, seperti yang bisa kalian lihat pada hasil dari video sebelumnya, bahwa nilai faktor daya beserta frekuensi listrik masih dalam ambang batas aman sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, bagaimana dengan hasil konsumsi daya yang terukur selama 24 jam tersebut? Nah guys, ini merupakan tampilan hasil pengukuran daya listrik yang telah saya lakukan dalam kegiatan power profiling ini, di mana saya melakukan perekaman daya listrik ini sendiri pada saat kegiatan operasional atau pada saat pagi hari sampai dengan sore hari, dan saat kegiatan sudah tidak beroperasi atau pada saat malam hari, di mana untuk saat kegiatan beroperasional atau pada saat pagi hari, konsumsi daya listrik yang didapat jauh lebih besar, baik itu dari nilai maupun tren grafik penggunaan daya listrik yang didapat dibandingkan saat kegiatan tidak beroperasional atau pada saat malam hari, di mana hal ini tentunya menjadi salah satu manfaat dari kegiatan power profiling untuk dapat mengetahui efisiensi penggunaan daya listrik yang kalian gunakan. Tentunya pada saat kegiatan operasional, konsumsi daya listriknya pasti lebih besar pada saat kegiatan sedang berlangsung dibandingkan saat kegiatan sudah tidak berlangsung. Namun, bila kalian melihat jauh lebih detail, terjadi pelonjakan nilai daya listrik yang terjadi pada saat malam hari dan terjadi pada waktu yang cukup cepat, di mana harusnya guys, pada saat malam hari tidak boleh ada konsumsi daya listrik yang melebihi ambang batas yang telah distandarkan, karena sudah tidak efisien juga tentunya. Di mana untuk dapat mengetahui permasalahan yang terjadi ini, saya menggunakan software dari Hioki Power Quality Analyzer, di mana dengan bantuan software Hioki Power Quality Analyzer ini juga saya dapat mengidentifikasi besarnya nilai daya yang didapat. Dan sama seperti tampilan yang saya dapat pada Excel ini guys, tentunya di software juga terlihat bahwa terjadi pelonjakan nilai daya pada pukul 19.50 atau pada pukul 8 malam dan terjadi dengan waktu yang cukup cepat,
di mana harusnya penggunaan daya listrik tidak boleh sangat tinggi. Dan tentunya ini merupakan salah satu masalah atau event kelistrikan yang terjadi, di mana kalian juga dapat mengetahui atau melihat besarnya nilai tegangan dan arus yang didapat. Karena tentunya guys, nilai daya yang didapat bergantung juga pada nilai tegangan dan arusnya. Dan pada saat saya melakukan pengecekan pada nilai tegangan dan arus, tentunya juga sama guys, terjadi pelonjakan pada sisi arusnya dan terjadi pada waktu yang sama, di mana bisa kalian lihat terjadi pelonjakan juga secara sesaat pada pukul 19.50 atau 19.59 dan terjadi dengan waktu yang sangat cepat, di mana permasalahan kelistrikan yang bisa kalian ketahui dari pelonjakan nilai arus yang sangat cepat dan terjadi secara sesaat dapat disebut transien arus. Nah, apa sih guys yang disebut dengan transien arus ini? Nah, berdasarkan standar IEC 6100, transien itu sendiri merupakan perubahan arus dalam waktu yang sangat singkat. Lalu apa saja sih penyebabnya? Nah, secara umum penyebabnya itu adalah 1. Short circuit secara tiba-tiba yang dapat menjadi transien. Yang kedua adalah perubahan beban listrik secara tiba-tiba seperti menyalakan atau mematikan peralatan listrik dengan daya yang besar. Ketiga, ada gangguan eksternal seperti sambaran petir yang mengenai jaringan kelistrikan, di mana transien tersebut wajib dicegah untuk meminimalisir kerusakan pada sistem dan gangguan operasi. Nah, seperti itulah guys kegiatan power profiling yang telah saya lakukan, di mana selain dapat melakukan pengukuran beberapa parameter kelistrikan yang sebelumnya telah saya jabarkan, power profiling ini juga dapat membantu kalian untuk dapat mengidentifikasi dan mengetahui beberapa masalah dalam kualitas kelistrikan kalian. Salah satunya yang saya dapat itu adalah transien listrik, di mana transien listrik itu sendiri merupakan salah satu event atau masalah dalam jaringan kelistrikan yang dapat merusak sistem kelistrikan kalian apabila terjadi secara berulang dan tidak ditemukan solusi dari cara pencegahannya. Selain melakukan pengukuran daya listrik dan monitoring konsumsi daya listrik, power profiling ini juga dapat membantu kalian untuk dapat menentukan strategi yang tepat untuk kegiatan perawatan sistem kelistrikan kalian ke depannya. Nah, dengan saya Chandra Karisma Sungkowo guys, apabila kalian suka dengan konten-konten dari kami, jangan lupa di-like, serta di-share kepada teman-teman kalian sekiranya konten ini bermanfaat untuk dapat membantu kegiatan kalian di lapangan, terkhususnya dalam perawatan jaringan kelistrikan. Sampai jumpa guys pada konten selanjutnya. Dah.